Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Letitia Sania Rahab, NIM 2220 500166. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Kusnaida Hasibuan MPD. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih peran tenaga pendidik dan berpendidikan itu. Selamat menyaksikan. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah individu yang bertugas dalam proses pendidikan untuk mengajar dan membimbing siswa. Mereka meliputi dosen dan pengajaran lainnya yang memiliki peran penting dalam menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada peserta didik. Tenaga pendidik tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada perkembangan sosial dan emosional siswa. Fungsi tenaga pendidik. Nah, fungsi tenaga pendidik meliputi beberapa aspek, antara lain mengajar dan membimbing, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa, kemudian ada evaluasi pembelajaran, kemajuan dan pemahaman siswa melalui ujian dan tugas, kemudian ada motivasi, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Itu bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung perkembangan siswa. Inovasi pembelajaran itu mengembangkan metode pembelajaran yang berperan penting dalam membentuk generasi penerus. Untuk mengetahui bagaimana peran sosok seorang tenaga pendidik mendedikasikan dirinya kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, mari kita simak video berikut ini. Rosalina Pasumbungan adalah salah satu guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 573 Pabatang, Desa Posi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Setiap pagi Rosalina Pasumbungan harus berjalan kaki sejauh 2 km menggunakan sendal jepit karena kondisi alam yang tidak mendukung menggunakan sepatu menuju sekolah tempat ia mengajar. Rosalina Pasumbungan merasa terpanggil untuk mencerdaskan anak-anak di desa sebagai tenaga guru honorer sejak 3 tahun belakangan, meski gaji yang diterimanya hanyalah Rp900.000 per triwulan, namun semangat mengajarnya tak pernah sirna. Sepanjang perjalanan ia ditemani oleh murid-muridnya yang selalu bercerita, akan tetapi mereka harus berhati-hati sebab jalan yang dilalui berupa jalan licin berlumpur dan kerikil tajam. Di sekolah hanya terdapat satu ruangan yang ditempati 21 siswa yang terdiri dari kelas 1 sampai 6. Semuanya diberikan pelajaran sesuai dengan kelasnya. Murid kelas 4, 5, dan 6 belajar bersama mengandalkan buku cetak yang sudah disiapkan. Sementara murid kelas 1 dan 2 masih diajari mengenal huruf dan angka serta menulis. Bagi murid kelas 3 sudah mulai diajari membaca. Tantangan ini tidak menyurutkan semangat Rosalina Pasumbungan untuk tetap mengajar demi masa depan generasi muda. Dia hanya berharap dapat diangkat menjadi PNS atau honorer daerah yang pendapatannya lebih ditingkatkan. Kalau gajinya sendiri Bu, bagaimana di sini? Ya, dari kepala sekolah. Tapi ada juga. Ada 900 Per bulan? Bukan, tribulan. Triwulan? Iya. Bisa Bu bertahan dengan kondisi seperti itu Bu? Dengan gaji seperti itu? Kalau saya itu tidak bisa, tapi ya mau apa? Anak-anak membutuhkan guru. Iya. Selain itu dirinya berharap agar bangunan sekolah dan akses jalan diperbaiki, karena bukan tidak mungkin anak-anak di desa ini akan menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Amran Amir, Kompas TV, Luwu, Sulawesi Selatan. Nah, kita bisa lihat bahwasanya Ibu Rosalina, seorang guru honor yang mengajar di sekolah tersebut, sebenarnya gaji yang didapatkannya sangatlah tidak pantas atau belum mencukupi kehidupannya sehari-hari. Namun, dia tetap mendedikasikan dirinya untuk masyarakat tersebut. Ia berharap pemerintah dapat membantu dan membangun sekolah menjadi yang layak ditempati dan mendapatkan sarana dan prasarana yang layak seperti di sekolah lainnya. Nah, begitulah tenaga pendidik. Walaupun ia mengajar di tempat yang fasilitasnya kurang baik, ia tetap semangat dan berupaya untuk mencerdaskan anak bangsa.
Nah, setelah kita mengamati video tadi dan menyimpulkannya, maka kita harus tahu bagaimana sih peran seorang guru sebagai tenaga pendidik. Peran guru sebagai tenaga pendidik sangat penting dalam proses pembelajaran. Mereka bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga membimbing, memotivator, dan mengembangkan karakter siswa. Ada beberapa peran guru sebagai tenaga pendidik, yaitu 1. Guru sebagai pengajar, menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa dengan cara yang efektif dan menarik, menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan menarik agar siswa dapat memahami konsep yang diajarkan. Kedua, membimbing, membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar dan memberikan arahan dalam mengembangkan diri. Mengajak siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi, tanya jawab, dan kegiatan kelompok untuk meningkatkan pemahaman mereka. 3. Pendidik karakter, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, serta membantu kepribadian siswa. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan sikap, sehingga siswa dapat meniru tindakan positif mereka. Mengajarkan siswa untuk mengenali dan mengelola emosi mereka, serta berempati terhadap orang lain. Kemudian yang keempat, evaluasi dan umpan balik, melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka berkembang. Yang kelima, penyesuaian pembelajaran, mengadaptasi materi dan pendekatan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. 6. Mengembangkan keterampilan kritis, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Tenaga pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak generasi masa depan. Mereka tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter keterampilan siswa. Kualitas tenaga pendidik berpengaruh besar terhadap aktivitas pembelajaran dan perkembangan siswa. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan yang memadai bagi tenaga pendidik sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Kemudian saya akan melanjutkan tentang tenaga kependidikan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 9, pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 ayat 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga pendidikan merujuk pada anggota masyarakat yang berkomitmen untuk mendukung menyelenggarakan pendidikan. Mereka diangkat dan memiliki peran penting dalam berbagai aspek pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian tenaga pendidik memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Yang pertama, mengatur dan mengelola proses belajar mengajar agar belajar efektif dan efisien. Membangun komunikasi yang baik antara sekolah, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Membantu merancang dan mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Memberikan dukungan administratif dan logistik yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan. Kemudian terlibat dalam pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, adapun beberapa tenaga kependidikan, yaitu yang meliputi yang pertama, kepala sekolah atau madrasah, kemudian tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan, tenaga petugas kebersihan, dan tenaga tata usaha. Nah, yang pertama yaitu kepala sekolah. 1. Kepemimpinan, memimpin dan mengelola sekolah termasuk mengembangkan visi dan misi. Yang kedua, mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kualitas pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan melalui pengawasan evaluasi proses belajar mengajar. Yang kedua, ada pengawasan satuan pendidikan, yaitu pengawasan satuan pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan kualitas dan efektif pendidikan, yaitu melakukan penilaian terhadap kurikulum, proses belajar mengajar, dan hasil belajar siswa, memastikan bahwa satuan pendidikan memenuhi standar nasional dan lokal yang ditetapkan. Kemudian memberikan arahan dan bantuan kepada pendidik dan tenaga pendidik dalam meningkatkan profesionalisme. Kemudian yang ketiga, ada tenaga administrasi,
yaitu melakukan penilaian terhadap kurikulum, proses belajar mengajar, dan hasil belajar siswa. Memastikan bahwa satuan pendidikan memenuhi standar nasional dan lokal yang ditetapkan. Memberikan arahan dan bantuan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan profesionalisme. Kemudian yang keempat, tenaga perpustakaan, pengelolaan koleksi, yaitu pengelolaan dan pengembangan koleksi buku, sumber informasi yang relevan untuk kebutuhan siswa dan atau guru. Pelayanan informasi, memberikan bantuan dan layanan informasi kepada pengguna perpustakaan, termasuk pencarian bahan ajar, pengembangan keterampilan literasi, pendidik siswa tentang keterampilan literasi informasi seperti cara mencari dan mengevaluasi sumber. Kemudian yang kelima adalah tenaga kebersihan, yaitu tenaga kebersihan bertugas untuk menjaga kebersihan ruang kelas, toilet, dan area umum lainnya untuk mendukung kesehatan siswa dan staf, mencegah penyakit, yaitu mengurangi risiko yang menyebabkan penyakit dengan melakukan sanitasi dan desinfeksi secara rutin. Kemudian ada perawatan fasilitas, mengelola dan merawat peralatan kebersihan serta memastikan fasilitas dan dalam keadaan baik dan aman digunakan. Kemudian ada tenaga keamanan. Yang pertama, keamanan fisik, yaitu menjaga keamanan fisik gedung dan area sekitar dari ancaman luar seperti pencurian atau tindakan kriminal. Kemudian melakukan pengawasan dan patroli rutin untuk mendeteksi dan mencegah potensi masalah atau perilaku yang mencurigakan. Kemudian ada penenangan insiden, merespon dengan cepat terhadap insiden atau keadaan darurat seperti kebakaran, kecelakaan, atau kerusuhan. Nah, yang terakhir ada tenaga tata usaha. Nah, ada beberapa tugas-tugas tata usaha. Yang pertama yaitu administrasi umum, yaitu mengelola dokumen, arsip, dan surat penyuratan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Kemudian mengelola keuangan, mengatur anggaran, pengeluaran, dan laporan keuangan termasuk pengelolaan gaji staf. Kemudian ada pendataan, mengumpulkan data, memelihara data siswa, staf, dan informasi penting lainnya untuk keperluan administrasi. Pelayanan publik, menyediakan informasi dan layanan kepada siswa, orang tua, dan masyarakat terkait administrasi sekolah. Kemudian yang terakhir, koordinasi kegiatan, membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sekolah seperti rapat, seminar, dan acara lainnya. Lalu, apa bedanya tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan? Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya perbedaan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Itu yang pertama, perbedaannya adalah seorang tenaga pendidik merupakan seorang yang mendidik dan mengajarkan kepada siswa terhadap pembelajaran. Nah, sedangkan tenaga kependidikan merupakan seorang yang bertugas untuk melakukan kegiatan administrasi, keamanan, dan juga melakukan pemeriksaan rutin fasilitas sekolah. Nah, hubungan antara tenaga pendidik dan kependidikan dengan sekolah yang terpencil dan kurang memadai sangat erat dan saling mempengaruhi. Di sekolah-sekolah yang kemudian ada beberapa aspek dari hubungan ini. Yang pertama, memotivasi dan dedikasi tenaga pendidik, di mana sekolah yang terpencil, tenaga pendidik seringkali harus menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan sarana, prasarana, jarak yang jauh dari pusat kota, dan kondisi geografis yang sulit. Meskipun demikian, dedikasi dan motivasi tenaga pendidik untuk mempengaruhi pendidikan yang berkualitas sangat penting. Mereka harus kreatif dalam mengatasi keterbatasan fasilitas dan menggunakan berbagai sumber daya yang ada. Dan yang kedua, ada keterbatasan sumber daya dan kualitas pendidik, di mana sekolah-sekolah terpencil sering kali kekurangan sumber daya seperti buku teks, alat bantu, akses, dan lain-lain. Tenaga pendidik di sekolah seperti ini perlu mengembangkan keterampilan tambahan seperti menggunakan metode pembelajaran alternatif atau memanfaatkan sumber daya alam sekitar untuk menunjukkan proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga adalah peran kependidikan. Dalam konteks kependidikan, sekolah-sekolah di daerah terpencil membutuhkan dukungan dari pemerintah atau lembaga pendidikan lainnya. Dalam hal ini, kebijakan pelatihan menyediakan sarana-prasarana. Tanpa dukungan ini, guru yang ada mungkin merasa kesulitan untuk menjalankan proses mereka secara optimis. Yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat. Tenaga pendidik di daerah terpencil seringkali perlu membangun hubungan yang erat dengan masyarakat setempat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Partisipasi masyarakat
mendukung sekolah misalnya melalui gotong royong atau partisipasi dalam kegiatan pendidik menjadi penting untuk menganalisir kekurangan yang ada. Cukup sekian hasil dari video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.